Semua agama boleh merayakan hari kelahiran dari pendirinya. Semua agama bisa merayakan hari-hari penting dari perjalanan iman agamanya. Tapi hanya kekristenan yang bisa merayakan kebangkitan. Karena semua nabi mati dan menyelesaikan tugasnya. Semua orang-orang hebat mati dan menyelesaikan tugasnya. Yesus mati, pada hari yang ketiga dia bangkit. Dia menyatakan kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Buka Alkitab kita sama-sama. Kalau hari ini kita masih melanjutkan tema kita, karena selama 4 hari Pekan Suci Paskah dan HUT Gereja ke-17 kita temanya cukup. Kasih karunia Tuhan buat kita. Sama-sama bilang sama saya, cukup kasih karunia Tuhan buat saya. Dan hari ini kalau saya boleh memberi judul dalam Pekan Suci Paskah dan HUT Gereja, khususnya ketika gereja kita merayakan HUT yang ke-17, maka tema kita, cukuplah kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, karena kita telah dipilih oleh Tuhan yang berkuasa dan dahsyat. Taruh tangan kanan saudara di dada dan bilang, yang pilih saya adalah Tuhan yang dahsyat. Cukup kasih karunia Tuhan. Meskipun kita masih menghadapi tantangan, meskipun kita masih menghadapi gelombang, meskipun kita menghadapi badai, tapi yang pilih kita adalah Tuhan. Saya nggak mau tahu siapa yang fitnah saudara. Saya nggak mau tahu siapa yang mengkhianati saudara. Saya nggak mau tahu siapa yang menyerang saudara. Saya nggak mau tahu siapa yang bikin saudara sedih dan tertekan. Tapi yang pilih kita adalah Tuhan. Taruh tangan kanan saudara di dada dan bilang, yang pilih saya Tuhan. Bilang sama sebelah saudara, terus lu mau apa? Semua saudara ada di rumah, ketika live chat saudara, yang pilih saya Tuhan, terus lu mau apa? Ya, kita mau bilang sama setan, yang pilih saya Tuhan. Setan mau goncang saya, setan mau jatuhkan saya, setan mau pisahkan saya dari kasih Kristus. Tidak ada yang bisa pisahkan kita dari kasih Kristus. Yang setuju katakan amin. Kesadaran bahwa yang pilih kita adalah Tuhan akan menjadikan kita orang-orang yang bersyukur. Karena Tuhan yang pilih kita, satu adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan yang pilih kita. Dua adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Tiga, Tuhan yang pilih kita adalah penguasa langit dan bumi. Empat, Tuhan yang pilih kita sudah membayar harga lunas, supaya barang siapa yang hidup di dalam dia, dia hidup dalam kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ini yang kita mau belajar hari ini. Buka Alkitab kita sama-sama, 1 Tawari 16 ayat 23 sampai 31. Bernyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa Allah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Yang setuju sama saya katakan, Tuhan saya lebih hebat. Orang boleh menghina kekristenan, orang boleh menyerang kekristenan, orang boleh merendahkan kekristenan. Orang boleh bilang Alkitabnya orang Kristen sudah dipalsukan. Orang boleh bilang Allahnya orang Kristen 3. Orang boleh menghina dan bilang Allahnya orang Kristen beranak. Tapi saya mau bilang Tuhan saya lebih hebat. Sama-sama bilang Tuhan saya lebih hebat. Sama-sama bilang Tuhan saya lebih hebat. Karena Tuhan saya lebih hebat, saya tidak perlu khawatir. Karena Tuhan saya lebih hebat, dia mengerjakan hal-hal dahsyat. Karena Tuhan saya lebih hebat, apa yang tidak pernah saya pikirkan, itu yang Tuhan kerjakan buat hidup kita. Haleluya.
Ayat 27. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Sungguh tegak dunia tidak bergoyang. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sama-sama bilang, Tuhan itu Raja. Sama-sama bilang, Yesus itu Raja. Sekarang saudara lihat 2 Korintus 12 ayat 7-9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sama-sama bilang, kasih karunia Tuhan cukup buat saya. Sebab justru dalam kelemahanlah. Sama-sama bilang, justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Haleluya. Paulus sampai bilang gini, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Dikatakan apa? Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Makanya saya simpulkan begini, gereja adalah anugerah yang besar bagi orang pilihan Tuhan. Nggak ada yang bilang amin lagi. Emang saudara ikut puasa? Enggak, puasanya sih enggak pendeta. Cuman ngejar takjilnya. Ampuni mereka sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Orang Islam puasa, takjilnya lu beli. Kan orang kalau puasa nyari yang manis. Dia itu kan belinya sekitar jam 4, jam 5. Nah lu jam 2 udah beli. Dan mereka nggak mungkin beli jam 1. Karena kalau mereka beli jam 1 bawa ke rumah, jam 3 dia buka. Hormatin apa orang yang puasa? Saudara kalau mau beli takjil jam 6. Tinggal sisa. Iya memang pantasnya kita orang Kristen dapat sisanya. Nah yang puasa dia, nah lu yang makan takjilnya. Ampuni mereka sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Saya ulangi sekali lagi. Gereja adalah anugerah besar bagi orang pilihan Tuhan. Lumayan. Gereja adalah anugerah Tuhan buat orang pilihan Tuhan. Salah satu yang setan mau buat adalah, kalau dia tidak bisa membuat kita jauh dari Tuhan, dia membuat kita tidak tertarik dengan gereja. Pernah nggak saudara ketemu orang Kristen yang nggak tertarik dengan gereja? Halo? Pernah nggak saudara ketemu orang Kristen yang nggak tertarik sama gereja? Yang pertama, either dia pernah terluka, betul? Either dia pernah terluka, atau dia menjadi orang Kristen, istilahnya gini, I love my Jesus with my own way. Dia ngomongnya cukup rohani, tapi dia gak pernah tertarik dengan gereja.
Kadangkala dia suka bilang, di gereja banyak orang munafik. Artinya apa? Artinya orang itu belum beres dengan dirinya. Setuju? Dia masih menyimpan luka dan kepahitan. Gereja itu rumahnya siapa? Halo, gereja itu rumahnya siapa? Rumahnya Tuhan. Engkau datang karena manusia atau karena Tuhan? Simpel aja. Dan kalau sudah perhatikan, orang Kristen yang cinta Tuhan tetapi tidak terikat dengan gereja lokal, pasti modelnya agak aneh. Pasti modelnya agak aneh. Setuju? Dan saya mau bilang sama saudara, ini bukan bernubuat, tapi saya mau bilang sama saudara, di akhir zaman gerakan ini akan makin banyak. Orang-orang yang menyebut diri cinta Tuhan tapi tidak mau tertanam di gereja lokal. Kalau sudah tanya sama saya, kenapa begitu pendeta? Karena kalau setan tidak bisa membuat kita jauh dari Tuhan, dia membuat kita tidak tertarik ke gereja. Jelas sampai di sini? Karena kalau kita ada di gereja berarti kita dirawat. Sama-sama bilang kita dirawat. Setuju? Makanya saya catat sekali lagi. Gereja adalah anugerah yang besar bagi orang-orang pilihan Tuhan. Sehingga setiap orang yang telah dipilih sudah seharusnya memiliki mental bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Dan sebagai ungkapan syukurnya, dia ada di rumah Tuhan. Saudara ingat cerita tentang orang yang 38 tahun lumpuh? Waktu dia disembuhkan oleh Yesus, Yesus cuma bilang begini, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi akhirnya orang menemukan dia di mana? Mereka menemukan dia di mana? Sedang ada di bait Allah. Sebagai ungkapan syukur karena cukup kasih karunia Tuhan dalam hidup, dia ada di rumah Tuhan. Orang-orang mempersoalkan. Jadi artinya orang-orang yang ada di bait Allah itu, orang-orang yang seharusnya menerima dia dengan sukacita. When he was lame for 38 long years. Waktu dia lumpuh 38 tahun, no one cares. Mungkin ada yang kasih uang kecil. Mungkin ada yang kasih sedekah. Tapi nggak ada orang yang peduli dengan kesembuhannya. But remember, waktu dia udah sehat, waktu dia sedang memuji, menyembah Tuhan, karena cukup kasih karunia Tuhan buat saya. Orang gereja, orang di bait Allah, para imam, tiba-tiba bilang, bukankah ini hari Sabat? Kenapa engkau mengangkat tilammu? He doesn't care. Dia bilang apa? Orang yang menyembuhkan aku, yang menyuruh aku. Dengan lain kata, dia mau bilang sama orang banyak, you just only can talk. Engkau cuma ngomong, dan kemudian kau protes. Tapi dia yang berkarya, dia yang berbuat sesuatu, dia yang menyembuhkan aku, dia yang suruh aku. Pertanyaan saya, dia kepahitan gak sama orang-orang itu? Hello?
Pertanyaan saya, dia kepahitan gak sama orang-orang itu? Di gereja ada roti gak? Kayaknya lapar nih mereka nih. Kayaknya bener nih. Udah beli takjil belum sempat makan. Kelihatan di gereja. Kayaknya udah beduk kok belum buka. Pertanyaan saya, dia kepahitan gak sama orang itu? Dia kepahitan gak sama orang itu? Sorry ya kalau kalimat saya agak sedikit keras. Orang-orang yang apa-apa kepahitan, orang-orang yang apa-apa luka, orang-orang yang apa-apa kecewa, sorry ya, imannya masih iman kampungan. Imannya masih iman. Bilang sama sebelah saudara lu, jangan kampungan. Anak Tuhan harus keren. Anak Tuhan harus sama-sama bilang anak Tuhan harus keren. Apa artinya keren? Mau dilukai, mau disakiti, gua nggak peduli. Yang penting gua datang cari Tuhan dan Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Karena itu dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Firman Tuhan bilang, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Artinya janganlah kamu menjauhkan diri dari gereja. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh mundur dari gereja. Saya tidak boleh mundur dari ibadah. Saya tidak boleh mundur dari pelayanan. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Kalau sampai saya punya Alkitab versi sendiri, Alkitab versi Gilbert Lumoindong, maka pasti bunyinya begini, seperti dibiasakan oleh orang-orang kampungan. Sama-sama bilang kita orang keren. Bilang sama sebelah saudara, sebab Bapak kita keren. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tetapi marilah kita saling menasihati. Kenapa saling menasihati? Karena pasti ada yang goncang. Pasti ada yang goyah. Pasti ada yang mau mulai coba kepahitan, menyimpan hal-hal yang menyakitkan, tapi saling menasihati, saling menguatkan. Dan semakin giat melakukannya apa? Giat melakukannya menjelang apa? Setuju? Saya yakin seperti saya bilang, makin kesini, makin sudah banyak ketemu orang Kristen yang aneh. Orang-orang yang cinta Yesus tapi tidak mau terikat dengan gereja lokal. Orang-orang yang cinta Yesus tapi tidak mau tertanam di gereja. Orang-orang yang cinta Yesus tapi tidak mau dibina di gereja. Dan alasannya banyak. Gereja cuma ngomong duit aja. Pendeta cuma cari perpuluhan aja. Nanti perpuluhan semua masuk kantong pendeta. Jangan terlalu menghina lah. Emang sudah pikir ini warung bubur kacang hijau. Terus selesai kebaktian, saya nungguin pengerja-pengerja. Perpuluhan sini. Najis. Banyak orang mulutnya jahat. Banyak orang hatinya busuk. Kadang-kadang saya suka dengar di YouTube. Pendeta-pendeta yang makan perpuluhan. Dalam hati saya kampungan. Pendeta tetap makannya Branebon. Tetap makannya lapet. Pendeta-pendeta yang perpuluhan masuk kantong sendiri. Maksudnya apa? Jadi pas lagi gereja, yang mau kasih perpuluhan, ayo sini. Gak usah terlalu menghina lah. Itu mulut-mulut kotor saudara-saudara. Yang berasal dari hati yang busuk. Gereja gak sekotor itu saudara-saudara. Gereja punya bendahara sendiri.
Gereja punya divisi finance sendiri. Ada gereja yang perpuluhan langsung kepada pendeta. Tapi itu gereja-gereja kecil. Yang untuk bayar listrik aja kadang-kala. Saya kan keliling kemana-mana gereja, saudara-saudara. Saya kan khotbah sampai gereja-gereja di desa-desa, di kampung-kampung, di gunung-gunung, di dusun-dusun. Dan memang mereka nggak cukup. Perpuluhannya kadang-kala telur, kadang-kala ayam, kadang-kala beras. Biasanya orang-orang yang ngomong begitu, pendeta-pendeta yang hanya ada di kota Jakarta atau sering ke luar negeri, tapi nggak pernah ada di kampung-kampung dan dusun-dusun. Tapi buat saya itu adalah salah satu strategi iblis, supaya orang nggak tertanam di gereja lokal. Karena setan bilang, biarin lu jadi orang Kristen, sejauh lu jadi orang Kristen yang tidak terdidik, sejauh engkau jadi orang Kristen yang tidak terbina, sejauh engkau orang Kristen yang tidak tertanam. Ada orang yang bilang nggak perlu ke gereja, gereja cuma sibuk ngurusin perpuluhan aja. Ada lagi orang-orang yang bilang, orang gereja juga banyak ribut. Terus pertanyaan saya, kalau engkau nggak ke gereja di luar nggak ada yang ribut? Di gereja banyak orang munafik. Pertanyaan saya, terus di sekitar saudara nggak ada orang munafik? Itu hanya strategi iblis, supaya anak Tuhan tidak tertanam. Saya hanya mau bilang sama saudara, apapun yang terjadi, gereja adalah rumah Tuhan. Amin. Selama di gereja itu firman Tuhan masih diberitakan, selama di gereja itu dosa masih ditegur, selama gereja itu nama Yesus masih dimuliakan, selama di gereja itu mujizat masih didoakan, saya hanya mau ingatkan buat saudara, tetap setia di gereja tersebut. Tidak ada gereja yang sempurna, tapi masing-masing kita dibangun dalam anugerah dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Alkitab sendiri yang berkata, jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, atau bahasa saya bilang seperti dibiasakan oleh orang-orang kampungan. Ibrani 12 ayat 25. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit. Setan gak peduli kita cinta Yesus asal ada akar pahit. Ya, kalau saya bilang semua orang gereja munafik, semua orang gereja cuma ngomongin perpuluhan, semua orang gereja, artinya masih ada akar pahit. Bilang sama sebelah saudara, semua akar pahit kita harus bereskan sore ini. Siapa yang setuju pulang dengan berkat sorga? Siapa yang setuju akar pahitnya dibuang hari ini? Oh, berikan tepuk tangan yang meriah betul. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi kalau mulai ada akar pahit, yang timbul kerusuhan. Karena orang kalau ada akar pahit cenderung membenarkan dirinya sendiri. Orang-orang yang gak ke gereja karena dia tahu kekristenan seperti itu adalah kekristenan yang aneh, dia mau membenarkan dirinya. Dan ini yang Alkitab bilang mendatang kerusuhan, mendatangkan kekacauan. Sehingga ada banyak orang yang berpikir, iya ya, nggak perlu kita ke gereja. Pertanyaan saya,
Bukankah apapun yang dikhotbahkan di gereja, pilihan ada di dalam tangan saudara? Pernah nggak pendeta datang satu jemaatnya, bilang bayar perpuluhan nggak? Pegang keras, bayar Pak. Pernah nggak pendeta jalan sama tentara gitu, Kopassus saya bawa senjata, kamu nggak bayar perpuluhan, sekali kita tembak gue. Gereja hanya mengajarkan. Kalau sudah mau menerima silahkan terima, sudah mau tolak silahkan tolak. Tapi satu yang saya tahu, selama kita pegang firman Tuhan dan melakukannya, maka berkat Tuhan akan luar biasa. Ada banyak orang merasa saya percuma di gereja. Gereja selalu nyinggung tentang rokok. Gereja selalu nyinggung tentang alkohol. Gereja selalu nyinggung tentang percabulan. Ya, saya memang masih hidup dengan dosa-dosa itu, tapi saya cinta Yesus. Come on. Pak, kopinya jangan terlalu kental, Pak. Bisa kepukul di otak, Pak, lama-lama, Pak. Orang yang ada akar pahit, kalau dia mulai mempengaruhi orang, yang timbul adalah apa? Kerusuhan. Dan mencemarkan banyak orang. Artinya, orang-orang yang tadinya benar jadi nggak benar gitu. Mencemarkan banyak orang. Mencemarkan banyak orang artinya dari orang-orang yang benar jadi nggak benar. Orang yang tadinya aktif di gereja, akhirnya pikir iya benar juga ya. Saya nggak perlu tertanam di gereja lokal. Dan saya mau bilang, di akhir zaman gerakan untuk menjadi Kristen bebas akan semakin tinggi. How do I know? Kenapa saya bisa tahu? Karena Alkitab sudah bilang. Dikatakan apa tadi? Semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Orang-orang yang menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah akan semakin giat. Makanya kita juga harus semakin giat memberitakan firman. Saya percaya gereja adalah anugerah besar untuk orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang pilihan Tuhan dirawatnya di gereja. Orang-orang pilihan Tuhan dilatihnya di gereja. Orang-orang pilihan Tuhan dikuatkannya di gereja. Orang-orang pilihan Tuhan diarahkan menuju kesempurnaan dari gereja. Artinya orang-orang percaya yang tidak mau tertanam di gereja adalah orang-orang percaya yang apa tadi saya bilang kampung. Saya tidak bilang gereja sempurna, tapi saya catat 4 hal tentang gereja. Yang pertama, gereja merawat kehidupan rohani kita. Betul, gereja tidak sempurna, tapi bukankah yang dibahas di gereja adalah firman Tuhan? Kenapa saudara nggak bilang amin? Di gereja saudara yang dibahas apa? Betul, gereja nggak ada yang sempurna, tapi bukankah yang dibahas di gereja adalah firman Tuhan? Amin. Bukankah di gereja kita belajar memuji menyembah Tuhan? Bukankah kita di gereja diajar untuk sabar? Memang khotbah para pendeta berbeda-beda, tapi intinya satu. Gereja merawat kerohanian kita. Orang Kristen yang tidak membiarkan ada dalam bimbingan gereja lokal, sorry untuk bilang, adalah orang Kristen yang tidak membiarkan rohaninya terawat. Dia cari makanan sendiri, dia cari maunya sendiri, dia punya penafsiran sendiri. Yang kedua saya pelajari, kenapa gereja adalah anugerah besar bagi orang pilihan Allah? Karena gereja melatih kehidupan iman kita.
Jadi dikecewakan, disakiti, dilukai oleh orang-orang gereja itu salah satu bagian pelatihan iman kita. Amin. Gereja mengajarkan kita jangan berharap pada manusia. Gereja mengajarkan kita manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Tapi orang-orang yang tidak terbentuk dalam pelatihan gereja akan menjadi orang-orang yang mainkan logika dan akal sehatnya sendiri. Makanya orang-orang yang tidak mau tertanam di gereja, kalau dia ngomong, kita tuh kayak percaya gitu. Iya benar juga ya. Apalagi kalau dia kaya. Dan saya perhatiin, ada cukup banyak orang-orang kaya yang tidak mau tertanam di gereja lokal. Jadi kalau ada teman sudah nggak mau masuk gereja, tanya sama dia, emang lu udah kaya? Orang kaya aja kalau nggak tertanam di gereja lokal, nggak terarah. Apalagi lu udah nggak kaya, nggak ke gereja lagi. Setan juga bilang, malas gua ganggu. Terus juga jatuh sendiri dia. Udah keburu stres dia. Gereja melatih kita untuk hidup dalam iman. Karena Alkitab bilang orang benar akan hidup oleh iman. Dan Alkitab bilang inilah kemenangan yang mengalahkan dunia ini, yaitu iman kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, karena gereja mendidik kita untuk membuang kedagingan kita. Dan ini yang kadang-kala kita nggak suka terima. Gereja banyak aturan. Bukan banyak aturan. Karena Yesus sendiri bilang, roh memang penurut tapi daging lemah. Biarlah kamu hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Yang keempat, mengapa gereja adalah berkat besar bagi orang pilihan Tuhan? Karena gereja mengembangkan semangat untuk membalas cinta Tuhan dalam kehidupan di dunia. Supaya kita nggak jadi orang-orang yang liar, tapi kita menjadi orang-orang yang cukup kasih karunia Tuhan dalam hidup saya. Sehingga mau ada tantangan apapun kita bersyukur sama Tuhan. Kita nggak jadi orang yang berdasarkan perhitungan manusiawi. Kita jadi orang yang mau dengar-dengaran pada tuntunan Roh Kudus. Saya percaya orang-orang yang senang beribadah adalah orang-orang yang mau diatur oleh Tuhan. Tapi orang-orang yang nggak suka beribadah adalah orang-orang yang mau ngatur Tuhan. Pokoknya Tuhan juga selalu serta kita kok. Yesus saja setiap pagi naik ke bukit dan berdoa. Yesus saja setiap malam naik ke bukit dan berdoa. Yesus saja di hari-hari sembahyang selalu ada di bait Allah. Bilang sama sebelah saudara, emang lu udah lebih hebat dari Yesus? Buat saya, orang-orang yang menyebut diri cinta Tuhan tapi gak suka ke gereja, hanyalah orang-orang kepala batu secara rohani. Sombong secara rohani. Dia gak mau dimuridkan. Dia percaya, oh Yesus sayang sama saya. Yesus pokoknya saya minta apa dia kerjain. Kayak dia pikir Yesus kayak pegawainya gitu. Kenapa kita ke gereja? Karena kita tahu Tuhan kita hebat. Kenapa kita ke gereja? Karena kita merasa kecil. Tuhan sudah terlalu luar biasa. Ya kan? Kalau saudara orang biasa,
Saudara ngurus KTP di mana? Saudara ngurus KTP di mana? Nah, ini yang jawab kelurahan orang biasa. Yang nggak jawab, dia nggak tahu di mana urus KTP. Orang kaya nggak urus KTP. Dia telepon stafnya yang urus, kelurahnya datang ke rumah. Dia tinggal tanda tangan, ketawa-ketawa, bener kan? Yang ketawa-ketawa orang kaya nih. Gitu. Orang susah, kita ini, kalau urus SIM di mana? Hah? Sebagian ada yang di di Polres, ya kan? Sebagian ada yang di Polda, sebagian ada yang di itu tuh Cengkareng situ tuh. Samsat. Kenapa saya tahu? Orang susah. Orang kaya tanya sama dia pernah ke Samsat nggak? Enggak. Polisinya yang datang ke rumah, dia tinggal tanda tangan. Ada yang ngeliatin saya gini, kok dia tahu? Ada juga teman saya yang bukan orang susah. Masa saya udah susah bertemannya mau semua susah semua? Ya, tuh. Ngerti nggak maksud saya? Iya kan? Jadi kenapa kita ke gereja? Karena kita menyadari kita bukan siapa-siapa. Kita mau diatur oleh Tuhan. Tapi kenapa orang nggak mau ke gereja? Tuhan yang datang sendiri. Tuhan datang dia cabut lu. Saya harap kita semua, baik saudara yang ada di gereja maupun saudara yang di rumah, kita punya kesepakatan. Gereja adalah berkat Tuhan buat orang pilihan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Dia mengembangkan semangat membalas cinta Tuhan dalam kehidupan di dunia. Apa sih masalahnya? Cuman 2 jam, 3 jam. Seminggu sekali. Masa pun itu pun harus, oh enggak, Tuhan ngomong sendiri sama saya. Kenapa kita enggak cukup rendah hati? Makanya saya bilang orang-orang Kristen, kalau saudara ketemu orang Kristen yang punya banyak mulutnya gitu. Ya tapi kan kita buat apa ke gereja-gereja begini, gereja juga gak sempurna. Emang ada di Alkitab kamu harus ke gereja. Aduh. Saudaraku, buat saya itu orang-orang sombong. Yang merasa Tuhan bisa saya atur. Padahal Alkitab saya sudah bilang, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Bukankah Alkitab bilang iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan? Ya tapi kan saya bisa dengar di YouTube. Kira-kira waktu zaman Yesus sudah ada YouTube belum? Yesus tidak maksudkan untuk mendengar firman di YouTube. Tidak salah mendengarkan firman di YouTube. Tapi kenapa kita harus terikat dengan gereja lokal? Supaya kita hidup bertumbuh. Kita hidup dewasa, kita hidup dengan kerendahan hati, kita belajar mensyukuri karya Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan. Sebagai penutup saya selesaikan dengan ini. Karena kita dipilih oleh Tuhan yang berkuasa dan dahsyat. Dia berikan sarananya itu gereja, supaya orang-orang pilihan tidak gampang goyah. Orang-orang pilihan tidak berjalan menurut mau dan sukanya sendiri. Tapi orang-orang pilihan diarahkan. Maka karena kita dipilih oleh Tuhan yang berkuasa dan dahsyat, maka satu, milikilah kehidupan yang sadar akan tanggung jawab. Orang-orang yang terlatih dengan benar di gereja, dia menjadi orang yang tidak suka cari-cari alasan. Dia menjadi orang yang bertanggung jawab. Tanggung jawab kita pertama meluaskan kerajaan Allah. Yang setuju bilang amin. Tanggung jawab kita yang kedua menangkan jiwa-jiwa. Tanggung jawab kita yang ketiga jadi saksi Tuhan. Orang dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dan tanggung jawab kita yang keempat, kita membawa damai dimanapun kita ada. Sama-sama bilang saya dipilih Tuhan. Untuk setiap tantangan saya ada Tuhan yang bela saya. Bilang sama sebelah saudara, tapi kau harus bertanggung jawab.
Yang setuju angkat tangan kanan saudara, bilang saya siap bertanggung jawab. Tanggung jawab kita yang pertama apa? Darah Yesus. Belum pulang gereja. Tanggung jawab kita yang pertama apa? Tanggung jawab kita yang pertama apa? Apa? Meluaskan kerajaan Allah. Tanggung jawab kita yang pertama apa? Tanggung jawab kita yang kedua, menangkan jiwa-jiwa. Tanggung jawab kita yang ketiga apa? Jadi saksinya Kristus, supaya orang dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Tanggung jawab kita yang keempat apa? Menghadirkan damai, menolong orang, menyatakan kasih. Karena itu Alkitab bilang kamu adalah surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Yang kedua, karena kita sudah dipilih Allah. Kenapa Allah siapkan gereja? Untuk orang-orang pilihannya. Supaya orang-orang pilihannya tidak liar. Orang-orang pilihannya tidak ngaco. Orang-orang pilihannya tidak terhilang. Tapi orang-orang pilihannya terbentuk dan terlatih. Satu, untuk memiliki kehidupan yang sadar akan tanggung jawab. Dua, agar memiliki rasa malu jika kita tidak melakukan segalanya dalam standar ilahi. Siapa yang setuju sama saya bahwa Tuhan itu baik? Cukup kasih karunia Tuhan buat kita. Kalau Tuhan sudah melakukan yang terbaik, terindah, terdahsyat, teristimewa, masakan kita mau setengah-setengah? Pak, engkau punya teman baik, Pak. Kira-kira jabatan, kekayaan, status sosial sama, Pak. Setiap engkau ulang tahun, dia selalu bawa hadiah. Kira-kira senilai 500.000. Setiap kali engkau ulang tahun. Pertanyaan saya, kalau dia ulang tahun, engkau malu gak kalau engkau cuma bawa Silver Queen? Setiap kali engkau ulang tahun, dia selalu bawa hadiah. Kira-kira berapa? Kira-kira berapa? Ketika dia ulang tahun, engkau malu gak kalau cuma bawa Silver Queen? Enggak, pendeta, lu gak tahu malu memang. Gua pendeta, saya bawa Silver Queen sama larutan penyegar, cap kaki 3. Kalau sampai lu gak malu, memang MB, tahu MB, muka badak. Setiap kali kau ulang tahun, dia pasti datang ke rumahmu. Kira-kira kalau dia ulang tahun, lu datang gak ke rumahnya? Kalau gak datang, saya beri nama, kita gak tahu malu. Gila, dia aja selalu datang ya. Masa dia ulang tahun gua gak datang? Ini yang saya mau bilang. Tuhan pilih kita. Tuhan pilih kita bukan karena kita hebat, bukan karena kita berkualitas. Tapi Tuhan pilih kita karena kita sedang menuju pada kehancuran. Dia pilih kita untuk jadikan kita warga sorga. Kalau kita masih kompromi dengan dosa, kita masih main-main dalam perjalanan iman, kita masih berat bangun pagi doa dan baca Alkitab, kita masih hitung-hitungan sama Tuhan untuk terlibat dalam pelayanan, kita masih bilang sibuk sama Tuhan hanya karena tugas di depan kita. Saya beri nama, engkau gak tahu malu. Minimal kita bilang, Tuhan, saya malu kalau saya mengeluh. Saya malu kalau saya bersungut. Saya malu kalau saya khawatir. Karena apa yang tidak pernah saya pikirkan, selalu Tuhan sediakan dasar dan luar biasa. Berikan tepuk tangan ya. Yang ketiga, karena kita dipilih Tuhan yang berkuasa dan dahsyat, Dia sediakan
gereja buat kita. Supaya kita dilatih, dipulihkan, bertumbuh. Supaya kita diproses. Sehingga kita satu, memiliki kehidupan yang sadar akan tanggung jawab. Yang kedua, sehingga kita memiliki rasa malu jika kita tidak melakukan segalanya dalam standar ilahi. Yang ketiga, supaya kita memiliki hati hamba, mental kerajaan dan jiwa pahala. Supaya kita hatinya nggak cemen. Hati kita bukan hati yang mau berkuasa dan memerintah. Hati kita bukan hati yang egois dan mau menang sendiri, tapi hati hamba. Tuhan sudah banyak berbuat buat saya mau melayani. Tapi mental kita mental kerajaan, sebab Bapa kita raja. Amin. Orang kalau mentalnya kerajaan, dia nggak akan jadi orang yang hidup seenaknya dan arogan. Tapi mental kerajaan artinya mental merangkul. Mental mengerjakan yang terbaik. Karena sebagai kerajaan dia mempertahankan integritasnya. Tapi jiwanya jiwa seorang pahlawan. Amin. Bukan mau memanfaatkan. Bukan untuk mencari keuntungan. Tapi jiwa seorang pahlawan. Dia sadar bahwa berkorban adalah kebanggaan. Jiwanya bukan jiwa seorang bisnis yang hanya mencari keuntungan. Jiwanya bukan jiwa seorang karyawan yang berusaha mengerjakan sedikit-sedikitnya demi mendapatkan untung sebesar-besarnya. Tapi jiwanya jiwa pahlawan. Dimanapun aku ada, aku ingin hidupku jadi berkat dan menyenangkan hati Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Cukup kasih karunia Tuhan buat kita. Karena Tuhan sudah memilih dan memanggil saya. Dia sediakan gereja sebagai sarana untuk memproses mendidik saya. Sehingga saya miliki kehidupan yang sadar akan tanggung jawab. Saya malu jika saya tidak melakukan segala dalam standar ilahi. Saya miliki hati hamba, saya miliki mental kerajaan, dan saya miliki jiwa pahlawan. Dan yang terakhir, karena dia sudah pilih kita diproses, kita dididik. Sehingga kita miliki kerinduan selalu untuk mengenal segala karya dan kehendaknya. Karena dengan mengenal karyanya, kita menjadi orang-orang yang bersemangat. Dan dengan mengenal kehendaknya, kita menjadi orang yang selalu menyadari yang terbaik dalam hidup kita. Pastikan hari ini apapun yang terjadi, di suasana Paskah ini, yang akan besok kita akhiri dengan pesta kemenangan atas maut. Yesus sudah bangkit. Biarlah kita berkata, Tuhan, cukup kasih karunia Tuhan dalam hidup saya. Di tengah kekurangan, kelemahan, kegagalan, bahkan badai yang menerpa hidup saya, Tuhan sudah pilih saya. Dia beri sarana untuk saya diproses, saya dibentuk, saya diarahkan, supaya hidup saya semakin disempurnakan dalam kemuliaan.